Halo Sobat EP, selamat datang di YouTube Prodi Ekonomi Pembangunan UMM. Mungkin kalian sering bertanya-tanya, kenapa sih nilai dolar semakin mahal? Ketika pembuatan video ini, nilai 1 dolar sama dengan 15.424,05 rupiah. Sedangkan pada tahun 2014, nilai 1 dolar sama dengan 11.404 rupiah. Dari sini mungkin akan muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama, kenapa sih nilai tukar berubah-ubah? Kenapa ya nilai dolar Amerika semakin naik sedangkan rupiah semakin turun? Lalu faktor apa saja ya yang membuat nilai tukar berubah-ubah? Sama seperti komoditas lain pada umumnya, penguatan atau pelemahan nilai tukar suatu mata uang dapat terjadi karena adanya faktor permintaan dan penawaran. Secara sederhana, penguatan atau apresiasi nilai tukar suatu mata uang dapat terjadi karena ada banyak permintaan terhadap mata uang tersebut. Sebaliknya, pelemahan atau depresiasi terjadi karena ada banyak yang menjual atau menawarkan mata uang tersebut. Faktor pertama yang dapat menaikkan nilai tukar mata uang suatu negara adalah negara tersebut memproduksi barang dan jasa yang sangat dibutuhkan oleh konsumen di seluruh dunia, sehingga negara produsen akan menentukan harga barang dan jasa menggunakan mata uang yang ada di negara mereka. Jadi, konsumen di seluruh dunia harus membeli mata uang negara tersebut untuk mendapatkan barang atau jasa yang mereka inginkan. Dari sini, bisa kalian bayangkan bahwa negara-negara maju seperti yang ada di benua Eropa dan Amerika yang menjadi produsen barang-barang kelas dunia. Sementara itu, negara-negara berkembang seringkali menjadi konsumen dari barang-barang tersebut, yang artinya permintaan terhadap mata uang negara-negara maju relatif stabil dan meningkat seiring dengan bertumbuhnya distribusi produk-produk yang mereka buat. Nah, makanya tidak heran jika nilai mata uang negara maju cenderung menguat seiring dengan kesenjangan transaksi perdagangan antar negara maju dan berkembang. Faktor yang kedua adalah kenaikan atas minat penanaman modal asing atau investasi terhadap pengembangan ekonomi dan bisnis di suatu negara. Sederhananya, ketika sebuah negara ekonominya sedang naik pesat dan menarik banyak investor asing dari seluruh dunia untuk menanamkan modalnya, ada aliran modal yang besar dari investor asing yang masuk ke sektorial perdagangan sebuah negara, maka dana dari para investor tersebut harus ditukar ke mata uang negara tujuan. Hal ini akan membuat permintaan mata uang negara tujuan meningkat karena ada lonjakan pembelian dari para investor besar dari seluruh dunia. Dan akhirnya membuat nilai tukar negara tersebut cenderung menguat. Contohnya, ketika negara Jepang berkembang pesat di era 70-an sampai 90-an, saat itu ada banyak institusi asing yang berinvestasi ke Jepang. Dan seiring dengan itu, nilai tukar di Jepang juga meningkat. Contoh lainnya bisa kita lihat dari era kemajuan negara Singapura yang kebanjiran investor asing dan membuat nilai tukarnya cenderung terus menguat jika dibandingkan dengan mata uang global seperti US dollar. Faktor yang ketiga adalah perdagangan paper aset yang diterbitkan oleh setiap negara dalam berbagai bentuk. Salah satunya yang paling populer adalah obligasi atau surat utang negara, yang nilainya dipatok ke tingkat suku bunga bank di negara penerbitnya. Obligasi negara merupakan jenis investasi paper aset yang paling aman, karena dijamin langsung oleh negara, di mana jenis surat berharga ini tidak hanya diburu oleh investor atau trader individual saja, tetapi juga menjadi barang yang diburu oleh institusi-institusi keuangan raksasa dari seluruh dunia yang memiliki modal. Surat berharga ini memberikan imbal hasil atau bunga yang tinggi, di mana tingkat suku bunga bank yang tinggi akan menarik minat para trader keuangan dari seluruh dunia untuk membeli surat obligasi negara yang diterbitkan oleh negara tujuan. Sebagai contoh, ketika suku bunga bank di Amerika naik, maka para trader keuangan individu atau institusi dari seluruh dunia akan serentak untuk membeli obligasi negara Amerika. Ini terjadi karena bunga imbal hasilnya sedang tinggi-tingginya. Dengan adanya lonjakan pembelian surat berharga Amerika, otomatis ada kenaikan permintaan terhadap US dollar dari seluruh dunia. Akibatnya, nilai dolar cenderung menguat. Jadi,
Dari sini kalian dapat melihat korelasi hubungan antara kenaikan suku bunga Bank Amerika terhadap penguatan nilai tukar dolar. Sekarang kita jadi sama-sama tahu kan apa yang menyebabkan nilai tukar uang bisa naik dan turun, dan kenapa nilai tukar dolar Amerika semakin kuat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga dapat bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan tentang mengapa nilai tukar bisa naik dan turun.